wabarakatuh. Tabik pun, yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Kasim MN SPD, guru SD Negeri 1 Mulangmaya, Kecamatan Kotaumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 201500255 dengan NIM 21001039027136. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 5 komponen-komponen ekosistem, pembelajaran 1 kelas 5 pada SD Negeri 1 Mulangmaya, Kecamatan Kotaumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Mohon bimbingan dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimut lagi ya, kalau sudah jawab. Gilang dimut. Ya, bagus. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, tentunya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Sepertinya ini sudah nampak cantik-cantik, rapi-rapi, ganteng-ganteng. Tapi perlu Bapak sapa dulu satu persatu ya. Monika. Ada Pak. Sultan. Ada Pak. Arya. Dimut sayang. Baiklah, agar pembelajaran kita ini mendapat barokah serta ridho dari Allah SWT, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan doa pada hari ini sesuai dengan yang pertama kali masuk Zoom meeting, yaitu Arya ya. Silakan dipimpin berdoa. Silakan anak-anak. Berdoa, Arya silakan. Kawan-kawan kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke ya. Baiklah anak-anak, tadi telah kita sama-sama mengikuti doa. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, pembelajaran kita pada hari ini bisa mendapat barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lebih lanjut, di sini Bapak akan menyampaikan kontrak belajar selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peserta didik wajib on kamera selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, peserta didik wajib on mikrofon sebelum berbicara dan off mikrofon setelah berbicara. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib Maju Tak Gentar. Sekarang bersama-sama kita menyimaknya ya.
tadi adalah lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Lagu ini tadi menggambarkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa, dan juga memupuk rasa patriotisme kita untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan musuh baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negara kita sendiri. Jadi kita wajib mempertahankan tanah air bangsa Indonesia ini sampai titik darah penghabisan. Untuk selanjutnya tentunya Bapak akan bertanya ya di sekitar lingkungan anak-anak sekalian ya, kita persepsi dulu. Mempunyai bermacam-macam ya lingkungan di sekolahnya, di rumahnya tentunya tidak sama. Kira-kira di rumahnya ada apa di sekitar lingkungan rumahnya? Di belakang rumah saya ada sungai. Iya, ada sungai juga, berarti sama kayak Nizam ya, mungkin rumahnya berketan kali. Ya, nomor 4, Sultan kira-kira yang bisa beri tanggapan apa kira-kira di lingkungan rumahnya ada apa? Di depan rumah saya ada hutan. Iya, di depan rumahnya ada hutan. Tentunya yang lain-lain juga tentunya punya lingkungan yang berbeda-beda. Itu semuanya ada yang hutan, ada yang sawah, ada yang sungai, ada yang kebun. Itu semua namanya ekosistem. Ada yang tahu sayang apa ekosistem? Baiklah ya, kalau belum tahu tentang ekosistem, maka pada hari ini kita akan membicarakan atau membahas masalah ekosistem seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan kalian tadi semua. Tapi sebelum kita membahas ekosistem lebih lanjut, silakan anak-anak ya membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba dibaca silakan nomor 3 Monica. Melalui pengamatan PowerPoint pokok pikiran dan informasi penting melalui share internet serta digital menyusun pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel dengan tepat. Iya, itu nomor 3. Kita selanjutnya lanjutkan nomor 4. Sultan dibaca. Saya, Pak. Ya, Sultan silakan. Dengan mengamati tayangan video pembelajaran materi ekosistem melalui share screen Google Meet, peserta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian cara terbentuk dan komponennya dengan tepat. Iya, itu ya nomor 4 lah. Selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama video pembelajaran tentang komponen-komponen ekosistem. Ini kalian simak dengan baik-baik ya, karena setelah video ini ditayangkan, maka Bapak akan memberikan tugas hasil daripada penyimakan kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Kasim MNSPD, Guru SD Negeri 1 Mulangmaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kali ini saya akan menjelaskan ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, ekosistem sawah, ekosistem lingkungan halaman tempat tinggal. Dan hari ini kita akan membahas masalah ekosistem halaman tempat tinggal. Komponen ekosistem ada dua, yaitu abiotik, yaitu benda-benda mati, misalnya tanah, air, tembok pagar, besi teralis, pintu pagar, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup,
Misalnya tumbuhan, hewan, komponen hewan, misalnya ayam, capung, nyamuk, semut, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen tumbuhan, misalnya pohon jambu, bunga, pohon singkong atau ubi kayu, dan lain sebagainya. Baiklah ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak video pembelajaran. Baiklah ya, untuk penyimakan video tadi, tentunya kita sudah simak bersama-sama, yaitu penjelasan tentang ekosistem beserta komponen-komponennya. Coba Nizam. Halo, nomor 2 Nizam. Saya Pak. Ya. Makhluk hidup biotik dan benda tak hidup abiotik. Iya, komponennya yaitu benda hidup, benda biotik, dan benda tak hidup, benda abiotik. Ya, nomor selanjutnya dibaca soalnya sayang di LKPD yang sudah Bapak bagikan semalam. Monika, ya dibaca soalnya, apa jawabannya? Tidak, karena ada hewan yang memakan tumbuhan herbivora dan ada hewan memakan hewan lain daging karnivora. Iya, pertanyaannya, apakah makanan makhluk hidup atau hewan itu sama? Jawabannya jelas tidak. Karena hewan itu ada yang memakan hanya tumbuhan saja. Ada juga hewan yang memakan hewan yang lain atau hewan yang lebih kecil. Jaring-jaring makanan dalam komunitas. Misalnya pada waktu ekosistem ya, ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah ini ada jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu komunitas. Misalnya komunitas sawah yang sudah diberikan tadi dijawab oleh si Arya, diberikan contoh. Yaitu misalnya padi dimakan burung atau mungkin dimakan tikus. Nah, tikus atau burung ini misalnya dimakan lagi sama ular. Ular dimakan lagi sama elang. Elangnya mati, akhirnya dimakan oleh bakteri. Dan bakterinya kemudian zat-zatnya itu diserap lagi oleh padi. Berarti melingkar, maka dikatakan rantai. Karena kalau rantai itu pernah lihat rantai anak-anak ya? Apa bentuk rantai? Yaitu melingkar. Jadi ini melingkar, dia tidak akan putus-putus. Baiklah, itu tadi kita sudah sama-sama melihat videonya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi ya, komponen ekosistem. Saya ulangi lagi ya, yaitu ada biotik, makhluk hidup, dan ada abiotik, makhluk tidak hidup. Kalau yang biotik contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia atau makhluk lainnya. Sedangkan bagian tak hidup, abiotik, contohnya matahari, air, tanah, dan lain sebagainya. Itu contoh komponen yang abiotik. Nah, di dalam suatu komunitas tentunya ada beberapa komponen-komponen yang lain, istilah-istilah yang lain. Ini juga perlu kalian ketahui. Yang pertama individu. Individu ini adalah komponen ekosistem ya, komponen ekosistem yang paling kecil, yaitu makhluk individu, makhluk sendiri yang tidak bisa dipisah-pisah lagi. Ya, satu kesatuan yang utuh. Apabila dia dipisah, maka dia akan mati. Contohnya misalnya seekor ayam. Nah, seekor ayam ini kan tidak bisa dipisah-pisah lagi. Namanya individu. Individu anak ayam atau individu ayam. Kalau dipisah, misalnya kakinya dipotong, lehernya dipotong, maka dia akan mati. Tidak jadi makhluk hidup lagi. Itu namanya individu. Baiklah, ini yang sudah kita lihat tadi, yaitu pengelompokan jenis makanan hewan yang sama. Misalnya di sini adalah jenis makanan hewan yang sama berupa tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Ya, ini ada gambar kambing, ada gambar sapi, ada gambar kerbau, rusa, gajah, dan lain sebagainya. Ada hewan pemakan hewan atau pemakan daging yang namanya karnivora. Itu contohnya harimau, singa, ya. Kucing, kalau kucing ini sebetulnya masuknya ke dalam omnivora ya, yaitu kelompok
kelompok ketiga ya. Ya ini kelompok ketiga, yaitu kelompok pemakan dua-duanya. Tumbuhan dia makan, hewan pun dia makan. Contohnya ayam. Ayam ini dikatakan omnivora. Kenapa? Padi dia makan, jagung dia makan, tapi ketemu cacing juga dimakan. Maka dikatakan omnivora. Kita lanjutkan ke jaring-jaring makanan. Nah ini contoh daripada jaring-jaring makanan tadi. Karena kita ini daring, tentunya kalian membuat gambar, ya gambarnya juga bingung untuk ditampilkan ya, karena kalian share screen tentunya belum paham, cukup dibacakan saja seperti ini. Misalnya contoh ini, ya ini adalah contoh daripada rantai makanan yang terjadi bisa jadi di sawah, ya contohnya ini padi, ini produsennya padi. Padi ini dimakan sama tikus. Tikus ini dimakan lagi sama ular. Maka tikus ini dinamakan konsumen tingkat 1. Ular dimakan lagi sama elang. Elang ini sudah masuk dalam konsumen tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat 2-nya ular, tingkat 3-nya adalah elang. Elang ini kebetulan mati. Mati membusuk, diuraikan oleh pengurai bakteri, kemudian jadi humus. Humusnya nanti diserap lagi oleh padi. Jadi dia melingkar seperti ini, seolah-olah seperti rantai. Tapi rantai peristiwa makan-memakan. Maka dinamakan rantai makanan. Oke ya. Ada yang mau bertanya tentang rantai makanan? Silakan. Saya, Oke, Pak. siapa? Ya, baik. Saya, Pak. Saya. Apa perbedaan jaringan makanan dan rantai makanan? Oke, baiklah ya. Ada yang bisa bantu apa beda jaring makanan dengan rantai makanan? Sebenarnya jaring makanan dengan rantai makanan itu, kalau yang namanya jaring makanan itu lebih luas dari rantai makanan. Kalau rantai makanan itu cuma hanya satu jalur peristiwa makan memakannya. Tetapi kalau yang namanya jaring makanan, pernah lihat jaring ikan sayang? Nah, di jaring-jaring itu, ya di jaring untuk ikan, itu kan banyak cabangnya. Berarti peristiwa makan memakannya itu banyak cabang-cabangnya. Ada lagi yang mau menanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yaitu kita akan membahas pikiran utama dari suatu teks. Ini Bapak sudah tunjukkan, ada sebuah teks paragraf. Ya, silakan dibaca. Siapa yang bisa membaca ini? Ya, coba silakan dibaca teksnya, Cahaya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berbeda di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup abiotik dan bagian tidak hidup abiotik. Baiklah ya, itu bunyi dari paragrafnya. Nah, kira-kira kita akan lihat paragrafnya, Bapak ulangi lagi. Mungkin tadi suaranya kurang ya berisik ya, jadi kurang jelas. Teksnya berbunyi, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup, abiotik. Nah, ini adalah contoh sebuah teks paragraf. Jadi sebuah paragraf. Biasanya dalam wacana itu terdiri dari bermacam-macam paragraf ya. Mungkin ada contohnya yang sudah Bapak bagikan di LKPD, yang sudah Bapak share ya di grup WA. Tinggal di-download lagi, mungkin sudah download ya, udah download ya. Di situ dalam wacananya ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf itu Bapak ambil 1 sebagai contoh. Kira-kira dari paragraf ini apa informasi yang kamu peroleh? Saya, Pak. Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Pintar sekali ya. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sekarang silakan
kalian buka lagi ya LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Sebelum pertemuan ini Bapak sudah membagikan LKPD, sekarang silakan dibuka ya. Dibuka LKPD-nya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagikan ya. Ada yang masing-masing di situ ada 3 orang dalam satu kelompoknya. Kalau yang sudah kalian diskusikan di rumah, bisa sekarang dilanjutkan. Kalau memang belum selesai, Bapak kasih waktu 5 menit, nanti kalian menyampaikan hasil diskusinya. Coba kalau sudah ada yang sudah selesai. Abel sudah selesai kelompok Abel? Udah ya? Coba Abel dibacakan apa hasilnya? Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Bagus sekali ya, yang sudah mewakili dari beberapa kelompok. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok 1, oleh Abel. Dari hasil diskusinya di LKPD. Yang pertama, apakah kalian ketahui tentang ekosistem? Tentunya yang kita ketahui tentang ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, jelaskan komponen-komponen suatu ekosistem. Komponennya yaitu abiotik yang terdiri dari batu, tanah, air, dan udara. Dan kelompok biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk selanjutnya, ya, yang untuk diskusi tadi mewakili yang tentang LKPD yang membahas masalah ekosistem ya. Sekarang masalah bacaan, teks bacaan. Ada wacana ya atau bacaan yang berjudul ekosistem. Ini ada 6 paragraf ya yang di LKPD ini. Sekarang silakan bacakan hasil diskusinya. Siapa ini? Gilang ya yang bisa? Kelompok Bapak ini kelompok 4 ya. Gilang silakan dibacakan. Pikiran Ya. utama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting tentang lingkungan. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 4 walaupun suaranya kurang bagus ya. Mungkin di sekitar si Gilang mungkin ada yang HP mungkin ya di sekitar itu atau mungkin TV elektronik yang dekat sehingga suaranya terganggu ya. Jadi dari Gilang tadi saya ulangi karena dia kurang jelas. Paragraf pertama itu pikiran utamanya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasinya yaitu tentang lingkungan yang kita peroleh. Selanjutnya sebelum kita memasuki evaluasi ya, tentunya kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak, ya. Selanjutnya Bapak kan sudah mengirimkan lembar evaluasi ya di grup WA kita. Silakan itu nanti kalian kerjakan di rumah ya, di tempat kalian masing-masing, maksud Bapak, di rumah kalian masing-masing. Ya, melalui asinkronus. Nanti jam 2 tepat atau di pukul 12 ya, pukul 12 siang itu kalian harus mengirimkan jawabannya. Jadi Bapak tunggu sebelum pukul 12. Baiklah, untuk selanjutnya udah paham ya masalah evaluasi tadi ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian kerjakan di rumah masing-masing. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Apa kira-kira kesimpulan kita pada siang hari ini ya? Baiklah ya, untuk kesimpulan yang pertama, coba Cahaya, apa kira-kira kesimpulannya Cahaya? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Iya, jadi pikiran utama adalah
gagasan utama atau pikiran pokok. Bagus sekali ya daripada jawaban si Cahaya. Kesimpulan nomor 2, ada yang bisa menambahkan? Silakan. Saya Pak. Ya, Nizam. Saya Nizam. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Ya, itu adalah kesimpulan nomor 2. Kita ulas ya. Kesimpulan yang pertama, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Kesimpulan yang kedua, ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah ya. Untuk kesimpulan itu tadi, kita sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal tadi sampai akhir. Bapak ingin mengetahui bagaimana tanggapan kalian, refleksi ya pada hari ini. Bapak ingin tahu kira-kira apa perasaan kalian pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Kedua, kira-kira bagaimana perasaannya Nizam? Halo Nizam. Ya Pak, ya, saya dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Iya, jadi pembelajaran pada hari ini bisa dipahami sama Nizam dengan rekan-rekannya dengan baik ya. Karena sudah kita jelaskan secara gamblang, secara lugas, mulai dari menyimak video, kemudian PowerPoint yang Bapak jelaskan, dan termasuk tanggapan-tanggapan dari rekan-rekannya. Nomor 3, kira-kira apa tanggapannya? Saya Pak. Iya, Monica. Tidak ada karena sudah jelas semua. Ya, sudah jelas semua. Ya, jadi inilah refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Maka kalian tadi memberi jawabannya menyenangkan. Alasannya karena menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint. Ya, insya Allah Bapak akan untuk selanjutnya Bapak akan selalu mengajar menggunakan kedua media ini kalau kalian memang ya senang atau bersemangat, termotivasi belajarnya ya. Kita sudah sampai di ujung ya atau hampir selesai. Tetapi tentunya anak-anak sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini ya, supaya pembelajaran kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kalian belajar semakin pinter, semakin hebat. Kenapa? Karena anak-anak murid Bapak ini sebenarnya sekarang ini udah pintar-pintar, hebat-hebat, tetapi semakin ya, berarti bertambah lagi. Ya, yaitu kita harus berdoa dulu sebagai umat yang beragama, ya. Silakan kalau tadi yang pertama Cahaya yang memimpin doa ya, yang pertama sekali masuk Zoom, sekarang yang terakhir masuk Zoom ya. Siapa tadi yang terakhir masuk Zoom? Mari kawan-kawan kita berdoa, doa dimulai. Iya, silakan. Selesai. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai selesai. Ya, mudah-mudahan Bapak ingatkan tidak bosan-bosannya karena kita di Lampung Utara ini masih dalam keadaan COVID-19. Jangan lupa menerapkan 3M di rumahnya ya. Yang pertama apa? Yang 3M ada masih ingat? Yaitu memakai masker. Kemudian yang kedua apa? Menghindari. Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan juga boleh. Kemudian yang 3 itu apa? Berjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Dan apa lagi? Yaitu menghindari kerumunan. Berarti bukan 3M ya, tapi 4M. Ya, jadi 4M. Itu harus diingat betul dan dijalankan, bukan hanya dihafal, tapi kita laksanakan. Baiklah ya, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, Bapak tutup Zoom meetingnya. Silakan jangan lupa setelah pertemuan ini kalian melanjutkan belajar di rumah, dilanjutkan di grup WA-nya, terutama soal evaluasi yang telah Bapak kirim. Dan Bapak tunggu paling lambat pukul 12 tepat. Baik ya, Bapak tutup ya.